berulang kali saya nyatakan bahwa setelah saya mempelajari dengan cermat, menelaah dengan teliti, ternyata mereka memang ada agenda-agenda yang membahayakan akidah. Dengan pelajaran-pelajaran khurafat, bahkan kemusyrikan yang mereka tunjukkan itu luar biasa. Ini bahaya sekali buat umat. Kemudian bagaimana mereka punya agenda menjajah Indonesia dengan membuat kuburan-kuburan palsu. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Kedua Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada episode kali ini kita akan menyajikan sebuah episode khusus pertemuan saya dengan seorang tokoh yang istimewa, tokoh yang selalu memiliki darah muda. Mohon maaf agak sedikit panjang, karena jujur pada pertemuan itu saya menjadi terkesima dibuatnya. Seperti melihat bunga desa yang baru mekar, sedulur TV Al-Waha. Tokoh ini memilih tetap menjadi seorang bujangan sampai stres karena melihat maraknya perjudian dan wirasantika serta emansipasi wanita. Beliau ini, Bung Haji Romai Rama, telah berkelana begitu panjang, lama, hingga dalam pengelananya itu ia rela menjadi seorang gelandangan. Lapar selalu ia tahan saat berkelana. Begadang menjadi kebiasaan, kebiasaan seorang kaula muda. Sisa orang yang dimakannya, rumahnya cukup besar sekali, begitu besar rumahnya, hingga karena saking besarnya rumah yang beratap langit berlantai bumi itu, beliau lebih memilih jembatan menjadi tempat perlindungannya. Sisa orang yang beliau makan. Nah, sedulur TV Al-Waha, meski demikian, beliau adalah seorang yang senantiasa mementingkan keluarganya. Ia sangat menyayangi mama, anaknya, keluarganya, dan yatim piatu. Serta selalu menjunjung tinggi istri saleha. Bahkan demi menyelamatkan keluarganya, ia pernah rela merampok bank dalam sebuah filmnya. Sang bujangan yang selalu setia ini pernah buta tuli. Tetapi karena beliau memiliki 1001 macam keramat, akhirnya beliau mampu melakukan pembaharuan. Ketika penduduk Indonesia berjumlah 135 juta. Bahkan keramatnya lebih hebat dari seorang pendekar yang bernama Bageh Mugandam, sedulur TV Al-Waha. Kalau Bageh Mugandam itu bisa naik ke langit dengan kambingnya, tokoh kita ini, Bung Haji Romai Rama, memiliki keramat. Beliau mampu menggapai matahari 2 kali dalam sejarahnya. Beliau menggapai matahari, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Bageh Mugandam. Dan dalam putaran roda kehidupannya, sosok ini tak pernah ingin kehilangan, baik harta, dunia, ataupun negaranya, termasuk kehilangan akidahnya. Bahkan ketika tongkatnya aja hilang, beliau umumkan ke seluruh pelosok negeri, sedulur TV Al-Waha, kehilangan tongkat. Karena itulah di saat keturunan Bageh Mugandam ini berusaha mencuri, menjajah, dan merampok negeri ini, beliau kemudian tidak tinggal diam, tanpa berniat mengadu domba. Beliau berikrar bahwa saya wakafkan jiwa, karir, usia saya untuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Semoga apa yang beliau niatkan itu betul-betul mendapatkan mardatilahnya. Nah, sedulur TV Al-Waha, tokoh istimewa ini
dengan sejuta rasa syahdu dawe asmaranya, sang satria bergitar jaka suara yang pernah tertipu puluhan tahun oleh tabir kepalsuan Bageh Mugandam. Kita akan dengarkan obrolan saya dengan tokoh kita yang bersenjatakan gitar tua serta piano. Kalau orang lain menyebutnya sekedar sebagai penyanyi, musisi, pencipta lagu, saya pribadi Bahril Ulum menyebut beliau sebagai Sunan Kalijaga modern. Kenapa? Ada persamaan di dalamnya, di mana kalau Kanjeng Raden Syahid bertapa di pinggir sungai di depan aliran air yang mengalir lama sampai berlumut, dikisahkan beliau tokoh kita Jaka Suara ini telah bertapa selama puluhan tahun di depan aliran bahasa dan nada-nada cinta serta dakwah dengan senjatanya gitar tua dan piano. Kalimat panjang ini sudah saya persiapkan sebenarnya untuk saya sampaikan di depan beliau Sedulur TV Aloha. Tetapi ketika saya ketemu langsung dengan beliau Bung Haji Rhoma Irama, semuanya seolah menjadi hilang, hanya sedikit yang teringat. Karena apa? Mungkin karena ada miskomunikasi pada saat ketemu dengan beliau itu. Miskomunikasinya yaitu kami berhubungan langsung dengan beliau melalui Gus Abbas, tetapi ada kesalahan teknis, HP beliau beberapa hari tidak aktif. Jadi ketika kami datang, beliau tidak mengetahui sama sekali. Baru menjelang beberapa kilometer kami sampai ke rumahnya, official Rhoma Irama itu menyampaikan bahwa ada tamu dari Tegal akan bertemu dengan beliau. Beliau sangat kaget. Ya, mungkin itu karena beliau juga merasa bersalah karena HP-nya tidak aktif beberapa hari. Tapi itu semuanya tidak menjadikan persoalan Sedulur TV Aloha, karena kita sudah bertemu dengan beliau, Bung Haji Rhoma Irama, sang satria bergitar Jaka Suara yang mengikrarkan, mewakafkan diri bagi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, agar negara ini tidak terjajah oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, Sedulur TV Aloha, ini dia percakapan saya dengan Bung Haji Rhoma Irama. Sedulur TV Aloha, pada perjumpaan kali ini saya bersama seorang tokoh yang sangat istimewa. Allahumma sholli alaihi. Seorang yang sangat istimewa yang membuat saya terkesima dalam pertemuan saya pertama kali ini. Dulu jujur saya di usia 17 tahun, Mbak Haji. Saya pernah mendapatkan foto Bang Haji bersama keluarga. Ya, di tahun 92 ketika saya masih SMA. Ketika itu saya katakanlah totoan sama teman-teman. Waktu itu kan pakainya PO Box ya. Teman saya ngirim surat ke Bang Haji, nggak dapat surat balasan sampai berbulan-bulan. Kemudian saya bilang, kalau saya insya Allah sebulan saya dapat balasan. Nah, dia cerita, kalau kamu bisa dapat balasan, kamu saya traktir seminggu nyonglok. Waktu di pesantren itu. Nah, kemudian saya bikin surat, tapi amplopnya panjang begini. Jadi dalam waktu sekitar 3 minggu saya dapat balasan. Karena mungkin amplopnya aneh kan, panjang, aneh dari yang lainnya. Terus saya dikasih fotonya, kemudian fotonya nggak saya bawa kayak gitu. Masih utuh fotonya, sekarang ditandatangani oleh Bang Haji. Dan alhamdulillah pertemuan kali ini betul-betul membuat saya terkesima, Bang Haji. Pertemuan yang membuat saya terkesima, ya, dengan seorang yang selalu menjadi bujangan, ya, Raja Dangdut, sampai stres dan karena melihat banyaknya perjudian dan mirasan tiga. Tetapi di usianya yang luar biasa sudah berisi, beliau tetap penasaran dengan hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Sampai kemudian tokoh kita ini mengikrarkan diri, mewakafkan usia dan karirnya untuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Beri tepuk tangan sedulur untuk Bapak istimewa kita. Kenapa? Karena beliau tidak ingin kehilangan baik harta, jiwa, negara, apalagi harta jiwanya. Tongkatnya saja kalau kehilangan, nggak mau kehilangan. Diumumkan ke seluruh negeri. Nah,
Inilah tokoh kita. Saya menyebutnya Kanjeng Sunan Kalijaga modern. Kalau Raden Syahid bertapa di pinggir kali di depan aliran sungai, beliau tokoh kita Bang Haji Romai Rama bertapa selama puluhan tahun di aliran bahasa dan seni dengan gitar, dengan senjatanya gitar tua dan piano. Bagaimana Bang Haji? Kenapa saya ada satu pertanyaan yang mengganjal? Kalau pertanyaan-pertanyaan lain, kenapa kemudian sekarang mendukung PWLS itu kan sudah banyak. Tetapi ada satu pertanyaan yang saya rasa belum ditanyakan, Bang Haji. Kenapa begitu lama kita semuanya termasuk Bang Haji itu tertipu oleh mereka Tuan Pak Ali? Apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa PWI LS Tegal. Siap. Masya Allah, Masya Allah. Pertama mohon maaf karena miskomunikasi. Iya, iya. Boten nopo-nopo. Saya nggak ada persiapan untuk menjamu. Mohon maaf. Baik, kalau pertanyaan tadi bahwa kenapa tadi? Kenapa begitu lama kita tertipu? Oh, kenapa kita tertipu? Karena selama ratusan tahun di Indonesia belum ada yang namanya ahli nasab. Bahkan di pesantren-pesantren itu tidak dipelajari masalah nasab. Iya. Jadi dasarnya itu husnudzon saja, husnudzon. Karena ngelihat orang hidungnya mancung, tinggi, sorban, terus ngaku kami turunan Nabi, ya was monggo gitu kan, husnudzon saja. Iya, iya. Tapi setelah Kiai Imaduddin mempelajari ilmu nasab, meneliti ilmu nasab, ternyata terbukti bahwa mereka tidak tersambung pada Rasulullah. Kemudian muncul lagi Dr. Sugeng Sugiharto yang meneliti secara biologis, ternyata DNA mereka jauh daripada DNA Rasulullah. Dan kemudian datang lagi Profesor Menahem Ali yang secara filologi menyatakan bahwa kaum Ba'alawi ini bukan orang Yaman. Mereka imigran dari Kaukasus, dari Yahudi Hazar, Yahudi Askenazi. Itu sesuai dengan haplogrup grupnya, memang orang dari sana. Nah dari sana saya, ya akhirnya kita semua menjadi tercerahkan seperti itu. Ya. Kalau begitu sangat penting tentang ilmu nasab ya. Itu sangat penting. Sebagai penasihat PWLS Pusat, Kiai, saya menyebutnya Kanjeng Sunan, itu bagaimana PWLS supaya bisa membuat tentang ilmu nasab ini menjadi diketahui bukan hanya oleh orang-orang yang sudah tua-tua seperti ini, tetapi juga kepada anak-anak kita. Tugas kita semua ya, mensosialisasikan kondisi yang sebenarnya dari mereka. Di antaranya melalui ilmu nasab, ilmu sejarah, kita sosialisasikan mengenai DNA, dan dengan sosialisasi ini itulah yang akan mencerahkan umat dan bangsa. Karena berulang kali saya nyatakan bahwa setelah saya mempelajari dengan cermat, menelaah dengan teliti, ternyata mereka memang ada agenda-agenda yang membahayakan akidah. Dengan pelajaran-pelajaran khurafat, bahkan kemusyrikan yang mereka tunjukkan itu luar biasa. Ini bahaya sekali buat umat. Kemudian bagaimana mereka punya agenda menjajah Indonesia dengan membuat kuburan-kuburan palsu, memanipulasi sejarah, merubah sejarah NU, sejarah Wali Songo, sejarah perjuangan para pejuang nasional, yang ujungnya adalah Indonesia milik Aulia Tarim itu sudah mereka berklaim. Nah ini memang sangat berbahaya untuk akidah umat Islam, sangat berbahaya untuk NKRI itu sendiri. Oleh karena itu, kalau saya katakan saya wakafkan hidup saya, bukan hanya saya, kita semua harus seperti kita itu. Semuanya gitu ya. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk
berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian umat Islam yang dengan sungguh-sungguh menyerukan kepada kebaikan, menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Inilah mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi PWLS satu-satunya organisasi yang betul-betul dengan serius dan ilmiah ya, dan dengan dalil-dalil, satunya organisasi yang bisa melawan gerakan Balawi ini. Sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah menyatakan al-haqqu bila nizam yukhliduhul batil bin nizam, bahwa kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Oleh karena itu organisasi kebenaran untuk melawan kebatilan yang terorganisir itu satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan kebatilan itu secara terorganisir. PWLS satu-satunya organisasi yang betul-betul sungguh-sungguh serius untuk membela Islam, membela NKRI. Berikan satu pesan untuk semuanya yang ada di sini dari PWS kali ini. Baik, bahwa kita hidup ini sebagaimana saya katakan tadi, tujuannya hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu umat terbaik yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena punya konsep itu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, inilah Islam. Kalau kita dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik karena faktor-faktor itu, kita beriman, kita punya tugas menegakkan amar ma'ruf, punya tugas mencegah kemungkaran. Itulah umat yang terbaik ya. Jadi tugas kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabdi kepada bangsa dan negara ini Masya Allah, PWI sudah betul-betul, saya salut sama Gus Abbas sebagai pendiri. Hormat kita kepada Kiai Haji Imaduddin, kepada para kiai, pada misalnya Kiai Marzuki Mustaman, Kiai Alawi, banyak lagi siapa, Nur Ihya, Kiai Nur Ihya, kepada antum semuanya. Ini Masya Allah, mujahid fisabilillah. Amin. Fisabilillah. Amin. Insya Allah, Allah ma'ana. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun. Ini ada majalah Ifata mengupas tentang PWL Kasabilillah, dan satunya ini mengupas tentang kejahatan Habib terhadap wanita pribumi. Mohon diterima. Ini diedarkan, dijual. Dijual. Ya. Jadi coba teman-teman miliki ini buku teman-teman kita. Insya Allah sebagai penguat keyakinan kita tentang kebatilan Balawi. Ini redaksinya Jakarta. Ya. Redaksinya di Jakarta. Nah, itu dia tadi dulu TV Al-Waha, obrolan saya dengan Bung Haji Roma Irama. Ada sebuah pesan yang tersirat disampaikan oleh beliau, Bung Haji Roma Irama, Kanjeng Sunan Kalijaga Modern. Beliau memberikan pesan kepada seluruh bangsa Indonesia, siapapun Anda, apapun agama, apapun kepercayaan Anda, apapun suku Anda, marilah kita bersama-sama menjaga negeri ini. Jangan sampai negeri ini kembali dikuasai oleh bangsa lain, sehingga kita, anak cucu kita kelak terjajah kembali seperti nenek moyang kita. Sedulur TV Al-Waha, pesan mendalam dari Bung Haji Roma Irama ini menjadikan kita harus tetap teguh. Siapapun Anda, sekali lagi, dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda, apapun agama dan kepercayaan Anda, apapun strata sosial Anda,
Mari kita bersama-sama bahu-membahu mempertahankan negeri ini. Jangan Anda kira bahwa negeri ini dalam keadaan baik-baik saja atau aman-aman saja dari orang-orang yang ingin menguasai. Negeri ini tetap menjadi incaran mereka-mereka yang ingin menguasai kemah ripahnya negeri Nusantara. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.